Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasio Belajar Jadi Guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini kita akan coba mengulik lebih dalam lagi tentang Deep Learning, program baru dari Mendikdasmen Abdul Mukti. Nah, seperti apa Deep Learning, program unggulan dari Bapak Menteri ini? Ayo kita simak bersama. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Deep Learning program baru Menteri Abdul Mukti. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti telah merencanakan perubahan signifikan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Pendekatan pembelajaran yang cukup menarik perhatian guru yaitu Deep Learning yang ditawarkan oleh Kemendikdasmen yang baru. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Secara esensial, pendekatan pembelajaran di kurikulum Merdeka dengan pendekatan Deep Learning memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun di balik itu, tentu ada perbedaan dari pendekatan pembelajaran sebelumnya dalam kurikulum Merdeka Belajar. 1. Deep Learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam terhadap suatu materi. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, sebuah kebijakan yang memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Yang kedua, dengan fokus pemahaman mendalam terhadap materi yaitu pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, kurikulum ini menekankan pada pengembangan profil pelajar Pancasila, yaitu siswa yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Yang ketiga, metode pembelajaran berbasis proyek, diskusi, dan investigasi. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka lebih beragam, disesuaikan dengan karakteristik sekolah dan siswa. Yang nomor 4, penilaian, berfokus pada proses dan hasil belajar yang kompleks. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka lebih menekankan pada penilaian autentik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Di samping perbedaan tersebut tentu juga ada persamaannya. Persamaan pendekatan Deep Learning dan pendekatan dalam kurikulum Merdeka Belajar. 1. Fokus pada pengembangan kemampuan siswa. Baik Deep Learning maupun Merdeka Belajar sama-sama bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa yang lebih holistik, tidak hanya sebatas pengetahuan akademik. 2. Pembelajaran aktif. Keduanya mendorong pembelajaran aktif, di mana siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, fleksibilitas. Baik pendekatan Deep Learning maupun kurikulum Merdeka Belajar memberikan ruang yang cukup untuk siswa berkreasi dan berinovasi dalam proses pembelajaran. Terus, bagaimana penerapan pendekatan Deep Learning dalam kurikulum Merdeka yang akan diterapkan? Dalam penerapan Deep Learning akan dihadapi beberapa tantangan antara lain. 1. Perubahan peran guru. Guru harus beradaptasi dengan peran baru sebagai fasilitator pembelajaran. Yang selama ini guru belum merasa mengajar kalau belum ceramah. Oleh karena demikian maka perlu adanya perubahan daripada peran guru. Yang kedua, kurangnya sumber daya, terutama terkait dengan pengembangan materi pembelajaran dan pelatihan guru. Yang ketiga, perbedaan kesiapan sekolah. Tidak semua sekolah memiliki kesiapan yang sama dalam menerapkan pendekatan Deep Learning. Namun di balik tantangan tersebut, terdapat juga banyak peluang yang dapat dimanfaatkan dengan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan semua pihak yang terkait.
Pendekatan deep learning dapat menjadi tonggak sejarah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Penting bagi guru, orang tua, dan stakeholder pendidikan untuk memahami perbedaan dan persamaan dari pendekatan dalam kurikulum Merdeka Belajar dengan pendekatan deep learning. Sekolah dalam menerapkan pendekatan deep learning harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana kerangka kerja prinsip dan dimensi profil lulusan yang menjadi bagian dari pembelajaran mendalam atau deep learning. Kerangka kerja deep learning. Deep learning bukan sekadar metode atau pendekatan, melainkan sebuah framework atau kerangka kerja yang komprehensif. Framework ini terdapat 4 komponen utama. Nah, kalau kita coba lihat lingkaran paling luar ini. Ini adalah kerangka pembelajaran terdiri dari praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Terus lapis kedua, ini disebut dengan pengalaman belajar. Yang pertama memahami, yang kedua mengaplikasi, dan yang ketiga merefleksi. Kalau kita lihat dalam taksonomi Bloom, memahami ini termasuk C1, C2 yaitu menghafal dan memahami. Kemudian mengaplikasi yaitu C3 yaitu menerapkan, dan merefleksi yaitu C4, C5 dan C6 yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreat. Sedangkan ini lapisan ketiga, ini prinsip pembelajaran, yaitu yang seperti sering kelakar dari Pak Menteri Abdul Mukti yang menyebutkan kurikulum full, yaitu yang terdiri dari mindful, meaningful, dan joyful. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mindful itulah berkesadaran, meaningful itulah bermakna, dan menggembirakan untuk joyful. Selanjutnya yang paling tengah ini adalah dimensi profil lulusan, terdiri dari 8, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kemandirian, kreativitas, kolaborasi, kesehatan, komunikasi. Ini mungkin mirip dengan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Pembelajaran mendalam yang akan diterapkan di Indonesia mungkin sama dengan konsep deep learning dari Michael Fullan dan kawan-kawan. Selanjutnya kalau kita bandingkan konsep dari deep learning Michael Fullan dan kawan-kawan dengan pembelajaran mendalam, ya seperti ini. Di sini deep learning, sedangkan di sini pembelajaran mendalam. Kalau pedagogical practices ini diterjemahkan dengan praktek pedagogi. Setelah itu, learning environment diterjemahkan dengan lingkungan belajar. Leveraging digital diterjemahkan dengan pemanfaatan digital. Kemudian learning partnership diterjemahkan kemitraan pembelajaran. Kemudian 8 lulusan dalam pembelajaran mendalam hampir sama juga dengan kompetensi deep learning dari Michael Fullan. Creativity diterjemahkan dengan kreativitas. Critical thinking diterjemahkan penalaran kritis. Communication diterjemahkan dengan komunikasi. Citizenship diterjemahkan dengan kewargaan. Kemudian collaboration diterjemahkan dengan kolaborasi. Nah, kalau karakter ini dalam pembelajaran mendalam tidak ada, namun digantikan dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesehatan, dan kemandirian.
Terus dari mana datangnya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesehatan dan kemandirian ini? Ini diambil dari pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Guys, kalau deep learning atau pembelajaran mendalam ini dibandingkan dengan profil pelajar Pancasila, ini hampir sama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini mandiri. Sedangkan di sini kemandirian. Terus ini bernalar kritis. Sedang di sini penalaran kritis. Di sini kreatif, sedangkan di sini kreativitas. Nah, untuk bergotong royong mungkin ini sama dengan kolaborasi dan komunikasi. Karena di dalam gotong royong pasti ada kolaborasi, ada komunikasi. Dan berkebinekaan global ini mungkin sama dengan kewargaan. Di dalam profil pelajar Pancasila yang tidak ada hanya kesehatan saja. Kesehatan ini diambil dari Undang-Undang Sisdiknas pasal 3, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesehatan dan kemandirian. Jadi kalau dicermati dimensi profil lulusan dari deep learning atau pembelajaran mendalam hampir sama sebenarnya dengan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Baiklah sobat belajar, demikian celoteh kita hari ini. Semoga ada manfaatnya.